Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja, edisi Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam saat yang teduh saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami memahami kehendak-Mu dan menyadari bahwa hanya Engkaulah sumber pemulihan hidup kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari Mazmur pasal 80 ayat 8 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan. Dari bacaan kita pada saat ini, kita akan renungkan melalui tema Ya Tuhan, pulihkan kami lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Di kampung, kita sering melihat ada kebun yang dikelilingi pagar kayu. Pagarnya dibuat sangat rapat dengan tujuan supaya hewan-hewan liar tidak masuk dan merusak tanaman. Siapa yang membuat pagar itu? Sudah pasti pemilik atau penggarap kebun.
Kebun akan terurus dengan baik jika pemilik atau penggarap memperhatikan dan merawat tanaman yang di dalamnya, termasuk melindungi dari hewan liar. Bacaan kita pada saat ini dari Mazmur 80 adalah sebuah ratapan, sebuah teriakan umat yang merasa Allah sudah jauh dari kehidupan mereka. Berulang kali mereka berseru, "Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Kalimat ini terdengar seperti napas terakhir orang yang masih sadar tetapi sudah sangat putus asa. Pemazmur mengingat masa mesra bersama Allah. Ia menyebut Israel seperti pohon anggur yang dipindahkan dari Mesir dan ditanam kuat di Kanaan. Dan Tuhan sendiri yang melakukannya, membawa dan menanam dan menumbuhkannya. Namun kini pagar pelindung seakan dicabut dan musuh merusak ladang menjadi hancur. Pemazmur menggambarkan Israel sebagai pohon anggur yang ditanam dan dipelihara Tuhan. Namun karena dosa dan ketidaktaatan, umat mengalami kehancuran dan penderitaan. Karena itu pemazmur berulang kali berseru, "Ya Allah, pulihkanlah kami." Pemazmur dengan jujur mengungkap kenyataan yang menyedihkan, bahwa kehancuran bukan semata karena musuh kuat, melainkan karena Allah yang berdaulat memilih membiarkan umatnya merasakan akibat dosa yang mereka perbuat. Pemazmur sendiri sadar bahwa ia sebenarnya memelihara tetapi juga mendisiplin. Hukumannya bukan untuk membinasakan dan melenyapkan, melainkan memulihkan. Karena itu dalam ayat 15-20 adalah doa pemazmur yang menjadi inti pesan dalam bacaan kita. Ya Tuhan, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dari Mazmur 80 mengajarkan kepada kita bahwa ketika kehidupan mengalami kehancuran, jangan berhenti pada keluhan. Datanglah kepada Tuhan dan mohon pemulihannya. Akui dosa, perbaharui komitmen, kembali pada firman dan doa. Pemulihan sejati bukan dimulai dari perubahan situasi, tetapi dari hati yang sadar, hati yang mau kembali kepada Tuhan dengan pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang maha baik, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami datang membawa segala kelemahan, pergumulan, dan kehancuran hidup kami. Ya Tuhan, pulihkan kami lagi. Pulihkan iman kami. Pulihkan keluarga kami, pelayanan kami, kehidupan kami. Biarlah wajah-Mu senantiasa menyinari kami dan tuntunlah kami untuk tetap setia
kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.